Capek banget. Aduh. Oke, ini game keempat tentunya untuk Bigetron Era. Dalam match point bagi mereka, tapi dari GPX Basreng mereka nggak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk memaksimalkan game terakhir, nyawa terakhir mereka untuk bisa menambah 1 poin lagi menjadi 2 sama. Sedangkan Bigetron Era sendiri, mereka coba untuk mencari posisi untuk bisa clearing minion ya. Samaan pun di depan bersama dengan Adetal. Dan satu perfect match sudah mulai dibuka, hanya memberikan efek cicil-cicilan aja. Yep. Di mana di cicilan, di situ terdapat tekanan. Oke, Wow. lanjut lagi Chell. Bagian bawah, namun untuk kali ini Vivian. Ternyata mereka lah yang ditekan habis-habisan karena Masya di bagian atas fokus terhadap satu wave minion dan belum melakukan pergerakan ke arah manapun. Tapi di bawah ada lagi perfect match, hampir saja bisa menyentuh ke arah Chell dan Chell masih bisa berjuang seorang diri. Oke, Chell masih menunggu datangnya sosok Vivian yang bakal hadir, tapi Vivian di sana masih ada rumputan, masih coba untuk melakukan flanking, tapi terjadi perseteruan antara kedua jungler kita. Caramel belum berhasil mendapatkan karakter purple buff yang ingin dia curi, tapi udah ada mortal coil dari Vival untuk bisa mundur ke arah belakang, tapi malah ditarik, ada flicker ke arah depan dan Vival menjadi korban pertama dari pertempuran barusan. Yap, itu dia, first blood pun sudah tercipta menjadi milik dari GPX Basreng, takut menjadi milik dari Tal. Siap untuk melakukan pergerakan kemana lagi, udah level 3, satu level lagi teror akan bisa dia keluarkan kepada tiap player dari Bigetron Era karena tidak ada purify sama sekali. Wah, Siap berani. untuk membanting kalau momentum dari flickernya tepat. Ya, Oke, selamat. betul. Tapi kalau tidak, patah leher maka badan. Patah tulang, langsung pindah ke Haji Naim. Tapi ini dia dari Turtle Camp pertama kita, presented by Galaxy S22 Series 5G, sudah hadir di Land of Dawn. Samaan dengan adanya Caramel, sudah ada Funi juga yang hadir. Tapi kalau kita lihat dari Vival sendiri, dengan tadi dia pengen curi ke Purple Buff, dia malah kekurangan dari retributionnya karena dia tumbang. Tapi dengan Turtle yang diamankan oleh GPX Basreng, masih coba untuk maju ke depan. Vival yang coba di tangan Funi. EW menjadi target, malahan masih bisa bertahan. Oke, mereka punya satu tapi bukan ataupun diambil lagi dari junglernya. Pattern farming dari junglenya kemungkinan besar juga akan terlambat dan bisa di-push terus-terusan oleh Caramel nih. Aduh, ini untuk Bigetron Era 2-0. Malahan bukan hal yang pasti. Buset, rame banget. Di sana ada Fatali di biru version dikeluarkan, tapi Selamat damage sih. masih belum Tone ada. Part Memories. Tone Part Memories akan menyelesaikan tuntas sudah nyawa dari Tauji. Outplay di bagian bawah. Oke, karena sepertinya Chell ini juga di item pertama ya, kayak item defense nih ya. Kalau boleh kita lihat mau item-item pertamanya dulu nih Pak. Bagaimana part-part yang udah diambil oleh beberapa player yang dimiliki oleh kedua tim ini, entah itu Bigetron Era ataupun dari GPX Basreng. Bisa jadi selected ya kayaknya. Iya, biasanya kan select plate kan. Iya. Kalau untuk satu marksman gitu di area dari Godland-nya. Baru para dagger gitu. Betul. Tadi Bisa- jadi juga tuh warrior bootnya udah dari Chell. dari si Chell. Makanya Oh. kayak ditembakin sama Nibiru kok tadi kayak santuy banget itu HP-nya gitu. Masih bisa bertahan, malah balikin keadaan juga. Ini ada tim fight yang tidak ada ujung-ujungnya antara Pumi Baru saya itu dan juga LW. capek. Ini kalau ada turnamen by one nggak selesai itu. Ah, Iya, kalau turnamen saya kalau by one. ditawarin kerja sih mohon maaf duluan tuh Pak. Iya kan. Kenapa? Aduh, Aduh, Uranus sama Uranus. aduh. Kapan kelarnya Pak? Ya, lebaran haji lah. Capek Pak. Kapan itu kelarnya masalahnya? Bener. Cuman untuk sementara waktu kita masih belum melihat adanya team fight, tapi team fight bakal bisa terjadi di arah Turtle yang bakal muncul. Turtle yang kedua presented by Galaxy S22 Series 5G. Oke, turtle-nya udah langsung dicolek aja oleh Caramel. Sementara itu dia udah level 7, tapi di manakah pergerakan dari Vival yang masih level 6? Masih cukup jauh, belum bisa bergerak maju ke area tersebut. Dan sekarang turtle-nya akan menjadi milik mereka. Lalu coba lihat Talnya, udah perfect match ke bagian depan, tapi ternyata belum bisa menggapai karena beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Era. Dan di tengah ada pergerakan yang dilakukan pula oleh 3 player sekaligus mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah outer turret-nya, dan shieldnya berhasil di-plating. LW sih dari tadi emang ngeganggu banget ya, karena memang untuk menit awal dominan ice bakal sulit untuk dibuat oleh teman-teman Bigetron Era. Perfect match kali ini belum ada target yang optimal, tapi sepertinya
Cell yang bakal jadi target operasi bagi teman-teman dari GPX Basreng. Ya tapi Tal sebagai roamer juga bagus loh. Kenapa? Dia karena dari sisi levelingnya bisa mepet loh. Iya, Dia cuma beda satu level dengan player-player lain. benar cepet banget untuk farmingnya. Tapi di area atas sana Fumi, wow, dipaksa mundur tanpa adanya HP kali 3. Ini LW, wah bener-bener sih mainnya juga ngeri banget. Walaupun masih 0-0 dari KDA-nya, tapi presence dia, kehadirannya dia ini menyiksa teman-teman dari Bigetronera. Dia parkir aja itu robot Azure ini. Dia head to head dari masing-masing milenial, Rafuni dan juga Cini antara Bigetronera dan juga GPX Basreng. Faramis dan juga Xavier memang dari GPX sangat menuntut adanya teamfight besar-besaran ya. Dibuka dengan adanya Tal nanti dengan Fataling ditambah dengan Cold Altar, ini bisa aja membuat teamfight jangka panjang. Sedangkan dari Bigetronera dengan adanya Cini, ini daerah belakang Downing Lane bisa aja memberikan efek yang luar biasa di arah late game. Karena dengan item-item seperti Clock of Destiny, Lightning Truncheon dan juga Enchanted Talisman nantinya bakal punya impact besar apalagi dari segi cooldown-nya. Oke, itu dia Cincau sudah menggunakan ataupun mengganti senjatanya menggunakan satu mortar di dalam tubuhnya. Sementara dari gold buff-nya akan langsung diamankan. Yap, Tal setup posisi siap untuk perfect match dan juga mungkin flicker lalu ngebanting siapapun yang ada di depan, dicekik. Prak, langsung dibanting. Ini benar-benar harus ini ya, peka juga ya, karena Yoi. belum ada yang muncul. Tapi yang muncul adalah Turtle yang ketiga, Iya. presented by Galaxy S22 series 5G. Ih, sedap kali. Wait, itu dia. Ada Bennett, ini dia. Akankah terjadi sebuah setup? Tapi itu di Shadow Spectre yang memang sudah langsung dikeluarkan. Dan juga Numeon Blast masih bisa digocek. Flickernya udah keluar. Tal masih sulit untuk bergerak maju. Akankah langsung diserang. Dan ton depan memori satu hit terakhirnya masih belum bisa menembus bagaimana defensif yang dimiliki oleh. Ya, itu kalau misalnya kita bisa lihat tadi pemancingan flicker bagus banget supaya talent warna flicker jadi nggak ada terdapat tiba-tiba. Tapi yang muncul kali ini dengan ada Cell coba untuk memukul mundur dari Funinya. Bisa neken lagi loh mereka nih, coba dari Bigetronera gimana coba caranya. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya. Mereka juga harus melihat bagaimana pergerakan Tal. Dan benar saja baru aja kita sebutin Downing Light, Turtle-nya berhasil diamankan. Tapi untuk kali ini Vivian harus meregang nyawa dan juga Cell. Dua orang berhasil hilang tapi Turtle-nya akan jadi milik dari Frederick. Dicuri kali ini rugi bandar bagi Bigetronera. Mereka kehilangan dua player ya. Mereka juga kehilangan Turtle-nya, kehilangan momentum di early game. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi gold, GPX Basreng unggul lumayan jauh. Udah unggul 3000-an loh. Iya, Wow, menit 7, menit 8 lagi. keren. Keren. Dan replaynya ini emang bener-bener Tal setup yang bagus. Langsung dia flicker ditambah dengan adanya Fataling. Convert memories dari Cell seakan sia-sia. Dan Karamel timingnya karena dia juga unggul level, dia juga unggul level dari retributionnya, pede banget, tinggal maju dikit retri. Maju dikit Retri. Menang dari coba lihat tuh Karamela level 11. Sementara tadi Vival masih di bawah dia. Poin retribution kan enak. Datang hap lalu di Retri. Oh iya benar. Udah gitu jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Itulah kejadiannya. Namun untuk kali ini ditembak lagi dengan Nibiru Passion di bagian tengah. Impactnya sudah mulai berasa. Kelas pakai set. Ayo dong, pantun lagi dong. Aduh, bentar lagi dong. Pantun mulu keringetan saya. Iya. Fumi. Fumi. Hati-hati Fumi. Dia nggak ada kali 3 dari HP-nya, berarti dia harus mundur saja dan merelakan satu outer turret. Bahkan ada pertukaran pelajaran yang dilakukan dari Cincau yang udah berjalan di bagian atas, W-nya yang ada di bagian bawah. Iya, wop, terkena lagi. Di luar dari adanya Tal tuh ya. Ini enak banget mereka ada Xavier tau. Kayak kan yang hidupnya jalan kakinya banyak kan ini kan. Iya. Jadi kayak bisa ketahan-tahan gitu dengan Infinite dan Jekyll. Karena kan cooldown dari kedua skill tersebut juga cepat. Iya. Jadi tiap setupnya juga mereka bisa aja melakukan terus pertempurannya. Orang tiap bentar ke immobilize, tiap bentar ke immobilize, nembak lagi sama Downing Light. Ketahuan tadi ada pergerakan Tal. Dan sekarang udah ada lagi dari Lord Camp presented by Galaxy S22 series 5G. Keren. Dan juga kalau ngomongin Xavier ya, tadi emang banyak yang hero jalan kaki. Tapi jangan lupakan ada Downing Light yang bisa aja kalau emang punya feeling bagus dari sini ya, bisa nembak, bisa 3, 4 orang, 5 orang sekarat. Itu laser akap, Pak. Waduh. Betul laser akap itu antar kota antar provinsi, Pak. Satu map.
Satu map tembus, lu mau sembunyi di mana juga ke gap Pak, kalau emang kena aja gitu. Tapi sekarang coba lihat Tala di bagian tengah. Akankah Fatalingnya bisa langsung menarik, dan ini dia impact dari Infinite juga Mystic Veil di bagian, tapi belum ada yang kena. Dan benar untuk kali ini ada satu orang, dan itu adalah LW, tapi LW-nya masih berhasil langsung dilindungi dengan S1 lagi. Dimana ke altarnya memang langsung connect, dan mereka masih bisa bertahan di area tersebut. Tal flickernya dikeluarkan. Belum ada bantingan yang dia lakukan lagi. Kenapa? Karena masih ada masa cooldown. Oke, masih lengkap member-member dari GPX Basring dan juga Bigaton Era. Tapi ya Portal Coil ke arah depan. Dan ada satu Downing Light dari Genie, membuat LW menjadi korban dari pertarungan barusan. Langsung malfunction kan itu robot. Iya, Malfunction, ada kabel USB apa copot semua, itu turun mesin, bibir pecah-pecah, tulang sakit, apa semua udah. putih sepatu. beda. Aduh. Lagi kayak nama-nama ini disebut semua. Aduh, Ditembak Mbak sama laser gitu. Downing Light emang ganggu banget ya. Dan akhirnya memberikan impact yang bagus banget bagi Genie, terutama bagi Bigatron Era, untuk bisa dapetin poin yang penting. Pelan tapi pasti mereka coba untuk membangun momentumnya untuk bisa memenangkan game kita yang keempat. Tapi kali ini FIFA memang cukup lumayan terpressure habis-habisan. 0-2-1. Ini bukan hal yang baik masih untuk Dago. Wait, kena lagi Tal. Tidak ada rumput yang aman seperti karena dicek terus-terusan, ditembak lagi, nyerempet ke arah cincau. Dan Lordnya ada Fataling. Namun kali ini Vivalnya masih cukup tebal dan masih berhasil kabur dari area tersebut dengan adanya lagi Mortal Coil yang langsung dikeluarkan. Malah sedikit lagi epic yang dimiliki oleh Tal. Di bagian belakang masih hanya mencoba untuk langsung menggocek dan juga nge-backstep siapapun yang ada di area tersebut. Patricknya berhasil dihancurkan, dan ini akan menjadi sebuah keunggulan penuh untuk Bigatron Era, di mana ada 4 orangnya yang berhasil dihancurkan. Tapi untungnya dengan respawn yang sangat cepat, akhirnya Funi kembali hadir. Wah, ini adalah momentum comeback bagi Bigatron Era, karena mereka sempat dipres habis-habisan dan mereka punya momentum yang tepat untuk dibangun, dan akhirnya Lord kita yang pertama presented by Galaxy S22 seri 5G bakal segera dimiliki oleh Bigatron Era. Dan ini momen replaynya bagus banget. Karena tadi berapa source kill udah keluar Pak ke arah. Iya kan? Iya. Dengan adanya beberapa informasi yang udah mereka dapatkan, udahlah gas ngeng, tabrak balik, lenyap satu persatu. Bener, apalagi dari cellnya juga free hit banget. Free hit di area banget, belakang. stacknya terkumpul, terdapat memorinya tuh nabrak. Langsung dibuat hampir rata dari GPX Basreng. Dan ini keadaan berbalik. Memang hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Bener, Seperti roda yang berputar. betul. Dia apa, ini adalah momen yang pasti dirindukan oleh pemain di Bigatron Era ya. Mereka capek ditekan Mbak. Mereka juga pengen neken kan. Sekarang dengan satu lord ini mereka membalikan keadaan, tapi Tal tepat berada di depan mereka. Bagaimana momentumnya nanti akan dia ciptakan, karena Vivian akan masuk ke dalam rumputan tersebut. Dan benar, udah ada Tali ingin maju ke bagian depan, ada perfect match dikeluarkan. Belum ada satu player pun yang berhasil dia banting. Harus mundur kembali, terkena efek chance, ada lagi efek stun. Tapi untungnya di bagian belakang dalam satu base utamanya. Tapi barusan dengan ke altar udah dikeluarkan, dan ini akan menjadi formasi yang cukup baik yang udah bisa mereka ambil. Wah, jangan lupa ada masih yang cukup cepat untuk Wah, garuk menghancurkan ke arah Bestarat di bagian bawah. Wah, cepat sekali dihancurkan. Downing Light Buset. dikeluarkan. Impactnya sangat besar, tapi lihat bagaimana dari Bigatron Era memiliki memoris dari Gel. Belum bakal tahu saat momentum, tapi double kill diamankan lagi oleh Gel. Dan Gel benar-benar free hit di area belakang, gak ada yang bisa masuk ke arahnya. Dan kali ini teman-teman dari Bigatron Era triple kill, looking for Maniac, tapi video di bagian atas menjadi pusat perhatian. Itu dia, coba lihat Masya, gatel kagak digaruk iya, dan benar saja Numen Blast yang dikeluarkan guna untuk bisa melindungi. Malah untuk kali ini Funinya hancur kembali. Ada Immortal yang pecah, tapi tidak ada satu Webminion, tapi Webminion baru masuk di bagian bawah. Hanya saja beberapa pemain dari GPX Basreng, mereka sudah respawn kembali, tapi sedikit lagi dan benar 3-1 skor akhir.